Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fatan Ramadan Makalun Senge, berasal dari Prodi Kehutanan kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori atom. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Teori atom Dalton menyatakan bahwa setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil, disebut atom. Semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik, namun atom unsur satu berbeda dengan unsur-unsur lainnya. Atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain melalui reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. Senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan rasio atom yang spesifik. Teori atom Dalton ini memberikan gambaran model atom seperti model bola pejal atau model bola biliar. Berikutnya adalah teori atom Thomson. Pada tahun 1897, Joseph John Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi terbelokkan oleh magnet ataupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan partikel yang bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif, seperti model roti kismis, di mana kismis-kismis adalah elektron-elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Baiklah, berikutnya adalah teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen menembakkan partikel A, partikel bermuatan positif, pada lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel A tersebut menembus melewati lempeng emas. Namun ada sebagian yang mengalami pembelokan bahkan terpantulkan. Hal ini mengacu pada kesimpulan model atom Rutherford. Model inti di mana dalam atom sebagian besar merupakan ruang kosong terdapat inti padat pejal dan masif bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom. Dan elektron-elektron yang bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Baiklah, berikutnya adalah teori atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr juga mengajukan model atom untuk menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik. Model atom yang ia ajukan secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menjelaskan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi
inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda seperti orbit planet-planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut juga model tata surya. Setiap lintasan orbit elektron berada tingkat energi yang berbeda. Semakin jauh lintasan dari orbit, semakin tinggi tingkat energi. Lintasan orbit elektron ini disebut juga kulit elektron. Ketika elektron jatuh dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam, sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbit tersebut. Baiklah, yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum didasarkan pada dualisme sifat elektron, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang, dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Baiklah, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.